Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakiratu wa tadhkir wal ifadatu wal istifadah wal hasarat tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalal ala al-khair bi wajhi wa mardati wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Nama pengarangnya siapa? Umar bin Ahmad Baroja. Rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi alim sa'ir salihin fi darin amin. Fi kitabih Al-Akhlaq lil Banat Il-Anqal Al-Ashiru. Adapun yang nomor 10, Nubdatun, yaitu ringkasan, min akhlaqihi, dari akhlaknya Rasulullah, wa nasaihihi, dan beberapa nasihatnya Rasulullah. Bab ke-10 yaitu membahas tentang ringkasan akhlaknya Rasulullah dan beberapa nasihat Rasulullah SAW. Karena ada siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aidon, juga, yuhsinu, itu berbuat baik. Siapa Nabi? Kasih rujuk ya. Yuhsinu itu berbuat baik. Siapa Nabi? Mu'amalata ashabihi, pada berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya Nabi. Kanjeng Nabi itu sama para sahabat itu berbuat baik. Kalau bicara beliau lembut, terus suka menolong, suka membantu. Yabtasimu, tersenyum. Siapa Nabi? Fi wujuhihim, di wajah-wajah ashabi. Beliau di hadapan para sahabat suka tersenyum. Kita juga gitu kepada adik, kepada teman, kepada siapapun, murah senyum. Termasuk ciri seorang dai itu harus murah senyum. Kalau dai itu bengis, galak, siapa yang mau ngaji? Harus murah senyum. Jadi orang itu lihat sudah senang. Wayubasitu, dan terbuka. Siapa Nabi? Hum, kepada ashabihi, dengan para sahabat juga beliau terbuka. Jadi Kanjeng Nabi itu sama para sahabat sangat dekat. Seakan-akan semua sahabat itu merasa saya adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Semua merasa seperti itu. Semua diperhatikan satu persatu. Semua ketika bicara dengan Rasulullah terus beliau menghadap. Jadi itu cara Rasulullah itu kalau bicara sama orang menghadap, enggak berpaling terus. Semua kita bicara sama orang, orangnya enggak ngadep ke kita, gimana perasaan? Ini kok gimana kan gitu. Rasulullah enggak, kalau bicara sama orang menghadap sama orang tersebut. Jadi orang merasa diperhatikan, merasa diuwongno. Wa yabda'uhum bisalami wal musafahah. Wa yabda'u, dan memulai. Siapa Nabi? Hum, pada ashabihi, bisalami, dengan mengucapkan salam. Jadi Rasulullah kalau bertemu para sahabat selalu beliau lebih dulu dalam mengucapkan
Assalamualaikum. Tapi kalau dengan lawan jenis ada beberapa akhlak ya. Seumpama dengan lawan jenis, kalau seumpama kita mengucapkan salam bisa menimbulkan fitnah, nggak usah. Seumpama situ laki-laki satu, kita perempuan satu. Assalamualaikum. Kan bisa jadi salah tingkah kan? Waduh, kok salam sama saya? Padahal nggak ada apa-apa, kegeeran. Nah, itu bisa menimbulkan fitnah. Kecuali kalau di situ orang banyak, sini juga orang banyak, nggak menimbulkan fitnah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak apa-apa. Gitu. Atau perempuan sama perempuan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Laki-laki sama laki-laki, assalamualaikum. Kalau lawan jenis, kalau sekiranya ketika salam itu bisa menimbulkan fitnah, tidak usah. Wal musafahati, dan bersalaman. Nah, bersalaman itu bagus, penting. Kadang orang yang asalnya berselisih, bermusuhan, terus bersalaman, hatinya jadi reda, amarahnya jadi reda. Wa yu'sirum ala nafsihi. Wa yu'siru, dan mendahulukan siapa nabi hum, kepada ashabihi, ala nafsihi, mengalahkan dirinya. Jadi kalau ada kebutuhan apa, para sahabat, ya Rasulullah, saya tidak punya beras seumpama. Rasulullah punya beras, berasnya dikasihkan. Coba kita mau nggak gitu? Kita punya uang 10.000, ada teman, Mbak, pinjam uangnya ada nggak? Kita bawain apa? Ada gitu, gimana? Kalau kita kadang ada uang 100 saja bilang nggak ada, takut nggak dibayar. Ya, kalau Rasulullah enggak. Rasulullah itu ada orang pinjam, dibawakan. Nggak pinjam, minta dikasihkan. Bahkan pernah Rasulullah itu gini, ada orang minta dikasih, orang minta dikasih, orang minta dikasih. Terus sampai yang di rumah nggak ada, habis. Terus Rasulullah bilang kepada orang tersebut, kamu hutang ke warung atas nama saya. Nanti kalau saya punya uang saya bayar. Ada nggak orang kayak gitu? Kamu hutang atas nama saya, nanti saya yang mau. Itu akhlak yang luar biasa, akhlaknya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa meniru Rasulullah SAW. Hatta ahabbuhu aksara min anfusim wa auladim. Nah, karena sikap beliau begitu memperhatikan para sahabat, kalau bertemu dengan sahabat beliau bersikap leluasa, beliau sabar, beliau suka bersalaman, mengucapkan salam, mengalah demi para sahabat, sehingga para sahabat mencintai Rasulullah melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Nah, kalau kita suka berkorban untuk orang lain, insya Allah orang lain juga mau berkorban untuk kita. Nah, itu sikap Rasulullah kepada para sahabat seperti itu. Hatta ahabbu, sehingga cinta siapa ashabuhu, hu, kepada Nabi, sehingga para sahabat semuanya cinta kepada Nabi. Bahkan para sahabat itu rela mati demi Nabi. Terbukti ketika perang Uhud, Rasulullah itu diserang, ada panah, semuanya menuju kepada Rasulullah. Sampai para sahabat tubuhnya dijadikan tameng. Biar saya yang kena panah, yang penting Rasulullah selamat. Biar saya yang kena pedang, yang penting Rasulullah selamat. Biar saya yang kena tombak, yang penting Rasulullah selamat. Sampai satu persatu berjatuhan para sahabat itu, tubuhnya yang dijadikan tameng. Teman mau apa, pedang kena kepalanya. Itu tidak ada orang itu siap mati demi orang lain, tidak ada ya, kecuali para sahabat untuk Rasulullah SAW. Itu karena beliau memang kepada para sahabat seperti itu. Aksaro, lebih banyak, min anfusihim, daripada kepada dirinya ashabi, sehingga para sahabat lebih mencintai Rasulullah lebih banyak daripada mencintai diri mereka sendiri. Wa auladim, dan anak-anaknya ashabihi. Wa kana, dan ada siapa Nabi, yahtarimu, kecepatan apa enggak? Yahtarimu, apa kurang cepat?
Enggak apa-apa, saya bisa cepat. Wa kana dan ada siapa nabi yahtarimu itu memuliakan siapa nabi al-jaro kepada tetangga. Kalau ada tetangga, terutama tetangga yang tidak punya, itu harus lebih kita perhatikan. Seumpama kita nolong, jangan minta balasan dari tetangga tersebut. Dia cari makan saja sulit, masa bisa ngasih ke kita? Ya, jangan sekali-kali meminta balasan kepada orang. Biar kita berbuat baik, Allah yang lihat, biar Allah yang balas. Gitu. Kalau kita minta balasan sama orang bisa apa? Tapi kalau Allah yang balas, terus kita diberi apa? Sama, ini orang baik, ini suka nolong. Awas kamu, tak kasih rezeki yang banyak. Rezekinya banyak, tambah banyak. Gitu. Jadi Allah yang balas. Kita minta balasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun mereka tidak menyanjung, walaupun mereka enggak berterima kasih. Bukan itu tujuan kita. Kita tidak minta diterima kasih, tapi biasanya orang kalau ditolong hendaknya berterima kasih. Wa ya'muru dan memerintahkan siapa nabi bil ihsani untuk berbuat baik ilaihi kepada al-jar. Nabi juga memerintahkan agar kita berbuat baik kepada tetangga. Bahkan malaikat Jibril itu sering berwasiat kepada Nabi. Kanjeng Nabi tetangga, kanjeng Nabi tetangga, kanjeng Nabi tetangga. Saking pentingnya tetangga. Sampai Kanjeng Nabi itu gini. Seakan-akan apa tetangga juga dapat warisan ya gitu. Kalau tetangganya meninggal, apa tetangga dapat. Saking seringnya berwasiat. Karena apa? Penting ya gini. Pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga itu gini. Ketika kita berbuat baik kepada tetangga semua kita berbuat baik. Ketika kita mati, ketika kita meninggal, semama biasanya Pak Mutin bilang ya, ini orang baik apa baik kan gitu ya. Niki saya nopo saya. Ya. Mereka menjadi saksi nanti. Ketika kita mau dimasukkan ke dalam api neraka, tetangga-tetangga ini demo. Ya Allah, dia itu orang baik. Ya Allah, dia itu orang yang suka nolong. Masa masuk neraka? Akhirnya tetangga-tetangga kita yang membela. Makanya kita boleh nyuap tetangga. Kita suap kolak ya. Kita suap durian. Bukan kulitnya ya, duriannya. Kita suap kasih apa. Biar nanti tetangga menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau dimasukkan neraka, tetangga. Ya Allah, dia itu suka ngasih. Orang ngasih itu orang baik. Masa orang baik masuk neraka? Nah itu. Pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Mereka akan membela kita nanti. Nah, kalau kita buruk sama tetangga, ditanya, itu baik apa enggak? Enggak, orang paling jelek yaitu tetangga saya, sama begitu. Nah, itu naudzubillahi min wa ya'muru bil ihsani ilaihi. Nah, ketika kita berbuat baik kepada tetangga, nanti mereka akan membela kita di akhirat. Seperti orang-orang yang miskin, sama ya. Biasanya orang itu orang kaya sukanya berteman dengan orang kaya. Orang miskin gak ada yang nemenin. Terus siapa temannya? Gak ada. Orang miskin itu sekarang tidak diberi kekuasaan oleh Allah. Ya, mau beli gini gak ada uang. Mau nyuruh orang gak ada uang. Gak ada yang gubris. Tapi nanti ketika di akhirat dia diberikan kekuasaan sama Allah. Wahai kamu yang dulu miskin, siapa di antara orang-orang yang dulu nolong kamu? Sebutkan semua. Ini ya Allah, ini ya Allah, ini ya Allah, ini ya Allah, ini ya Allah. Mereka baik. Mereka dulu menolong saya ya Allah. Mereka dulu menghapus kesedihan saya. Tolong ya Allah, sekarang Engkau hapus kesedihannya. Engkau keluarkan mereka dari api neraka. Nah, itu. Nanti orang-orang miskin itu diberikan kekuasaan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mestinya lebih dekat kepada orang-orang yang tidak punya. Ya, gitu. Tapi uangnya keluar ya. Tapi kita keluar uang, keluar gini, keluar tenaga, bantu terus. Kadang tidak ada balasan apapun. Tetap kita jangan melihat dari orangnya, kita nanti melihat balasan dari Allah SWT. Kalau lihat gitu semangat. Insya Allah semangat. Wa qala marratan li ahadi ashabi idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha
wa ta'ahad jiranaka. Wa qala dan bersabda siapa Nabi marratan di suatu ketika. Kanjeng Nabi bersabda di suatu ketika li ahadi ashabihi, pada salah satu sahabat-sahabatnya. Kanjeng Nabi berpesan begini pada sahabatnya, idza tabakhta, ketika engkau masak, marokotan, pada kuah, jangan kuah. Fa'aksir, maka perbanyaklah, ma'aha, pada airnya marokotan. Kalau kamu masak kuah, perbanyak airnya. Ya sama garamnya juga biar ada rasanya. Kalau airnya banyak, garamnya nggak ada ya, nggak sedap. Kalau masak kuahnya lupa nggak dikasih garam, masya Allah. Faksir, pondok sampean itu kayak di surga. Faksir, maka perbanyaklah ma'aha, wa ta'ahad, dan carilah olehmu, wa ta'ahad, dan carilah olehmu, jironaka, pada tetanggamu. Cari tetangga-tetangga yang tidak mampu dikasih. Titik. Ya, Rasulullah pernah berpesan kalau memasak kuah disuruh memperbanyak dan mencari tetangga-tetangga untuk dikasih. Wayakri, dan menyuguhi, menjamu siapa Nabi ad-dhaifa, kepada tamu. Kalau ada teman main ya dimuliakan. Kalau rumahnya jauh, semua rumahnya jauh dari Gresik seumpama, main ke rumah sampean duhur ya dicarikan makan siang. Waduh, main lagi, saya beli bakso lagi, saya beli mie ayam lagi, main lagi, setiap ini main, saya keluar uang banyak gitu ya. Jangan, pokoknya ada tamu disuguhi. Kalau tamu itu sekiranya ada waktu makan siang, ya dibelikan apa gitu. Kalau seumpama di rumah ada masakan yang enak ya di rumah itu. Kalau tidak ada ya dicarikan sate, ya gulai, kupang gitu. Biar seneng tamunya. Tamu itu pergi membawa dosa kita. Enak apa enggak? Jadi kita suguhi tamu itu makan, seneng, dia pulang membawa dosa kita. Bukan kok dosanya dikasihkan ke tamu, enggak. Jadi dia pulang itu bawa dosa kita, nanti dijatuhkan di jalan-jalan itu. Jadi kalau orang jatuh di jalan mungkin ya kesandung dosa-dosa itu. Tamu itu pergi. Seumpama tamu itu kita jamu, dia seneng nggak? Kerasan nggak? Besok main lagi nggak? Besok dia main lagi bawa dosa lagi. Terus main lagi bawa dosa. Kita pulang ke Allah, kita meninggal nggak bawa dosa. Makanya dilihat, kalau orang di rumahnya nggak pernah ada tamu sama sekali, berarti orang pelit. Ya. Kalau di rumahnya itu sering ada tamu, berarti dia orang baik. Dilihat aja, orang kalau di rumahnya itu sering ada tamu, berarti dia itu orang baik. Atau dia dokter, banyak orang periksa, banyak pasien. Nah, itu pesan Rasulullah seperti itu. Wa yusinu ila wa yukrid daif. Wa yaqulu, dan bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Man, barang siapa, kana itu ada siapa man, yu'minu itu beriman siapa man, billahi kepada Allah, barang siapa merasa iman kepada Allah, ya,
hendaknya dia mau memuliakan tamunya. Karena ciri khas orang yang beriman itu mau memuliakan tamu. Nabi Ibrahim itu kalau ada tamu itu disembelihkan sapi. Mau sampean ada tamu beli sapi? Ya, walimatul arus ya. Walimah. Ya, Nabi Ibrahim itu kalau ada tamu disembelihkan anak sapi. Ya paling tidak gila nyembelih ayam ya. Atau dibelikan apa gitu. Man kana yuminu billahi kepada Allah, wal yaumi dan kepada hari al-akhir yang akhir, hari kiamat. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, berarti dia percaya adanya pahala. Ya. Kalau orang percaya terhadap adanya pahala, berarti dia suka mencari pahala. Nah, termasuk ladang pahala adalah memuliakan tamu. Fal yukrim, maka hendaknya memuliakan siapa man daifahu kepada tamunya man. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan, dia percaya adanya hari pembalasan, hendaknya dia memuliakan tamunya, pasti dia akan dapat balasan dari Allah. Wa yuhsinu dan berbuat baik siapa nabi ila aqoribihi kepada kerabat-kerabatnya nabi. Nabi juga berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya. Bahkan ketika ada ibu susuannya Rasulullah yang pernah menyusui beliau, itu serbanya diambil di apa? Dibeber apa? Kasih mas. Dijadikan alas untuk ibu susuannya. Surbanya dijadikan alas untuk ibu susuan beliau. Masya Allah. Kepada kerabat beliau memuliakan. Wa yaqulu dan bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, man barang siapa, karena itu ada siapa man, yu'minu itu beriman siapa man, billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil maka hendaknya menyambung siapa man rahimahu kepada familinya man, sepupu, dijenguk, Pak Le, Bule, Bude. Makanya kalau di dalam Islam ada apa? Tinju. Ada? Tinju ya. Bawa apa kalau tinju? Gula apa? Terus dikasih sangu ya. Berapa biasanya? 10, 20 dapat sangu. Terus habis ke Bule Pade dapat sangu, dihitung. Wah, dapat sangu 2 juta. Buat balik ke pondok ya. Walamma ja'at ilaihi murdi'atuhu ini. Walamma ja'at dan ketika datang ilaihi kepada Nabi siapa murdi'atuhu, siapa singkatannya apa? Apa? Fa ya. Murdi'atuhu siapa wanita yang menyusui Nabi. Ketika wanita yang menyusui Nabi itu datang, Sayyidatuna yaitu tuan putri kita, Halimatus Sa'diyah yaitu Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha
semoga Allah meridainya. Wahua, sedangkan Nabi jalisun itu orang yang duduk. Nah, pada saat Sayyidah Halimah itu datang, Kanjeng Nabi duduk. Basato, maka menggelar siapa Nabi? Apa? Menggelar atau menggelar? Membeberkan. Membeberkan ya? Membeberkan apa menggelar? Membeberkan perkara, gitu ya? Menggelar perkara. Basato menggelar atau membeberkan siapa Nabi? Laha, untuk Sayyidatuna Halimah, ridaahu pada selendangnya Nabi. Waqodo, dan memenuhi siapa Nabi? Hajatiha, pada kebutuhan-kebutuhannya Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Wakana, dan ada siapa Nabi yadkuru, itu mengingat siapa Nabi ahdas suhbati, pada masa kebersamaan, al-qadimati, yang terdahulu. Pakai meja enak, tinggal ini. Rasulullah itu juga mengingat masa-masa lalu, bukan kok karena sudah meninggal nggak diingat sama sekali, dilupakan, enggak. Rasulullah itu masih mengingat kenangan-kenangan, tidak mudah lupa. Sama jangan mudah melupakan teman-teman. Sok mama udah kaya raya, punya pabrik 9 atau berapa, ada temannya main, kamu siapa? Kamu nanya. Jangan. Pokoknya seperti apapun sok mama sama menjadi gubernur atau apa, jangan sampai lupa kepada teman atau orang-orang yang pernah bersama kita, teman satu kamar, satu tugas. Rasulullah juga mengenang masa-masa lalu. Fa ba'da wafati Sayyidatina Khadijah, maka setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, idza dzabaha, ketika menyembelih siapa Nabi syatan, pada kambing, ketika Kanjeng Nabi menyembelih kambing, qasama, maka membagi siapa Nabi itulah muha, atau apa itu lahmuha, di dhamma apa di fathah? Hah? Yang betul apa? Kasro apa fathah apa dhamma? Kenapa? Kenapa? Kanjeng Nabi membagi, ya. Lah apa? Lahmuha apa lahmaha? Lahmaha, itu salah. Lahmaha, mimnya di fathah.
pada dagingnya syatan. Ala sadiqotia atas teman-temannya Sayyidatina Khadijah. Rasulullah itu sangat sayang kepada Sayyidah Khadijah itu ya. Kenapa? Di saat Rasulullah kesulitan, Sayyidah Khadijah selalu mendukung dan menyemangati Rasulullah SAW. Di saat tidak ada yang mendukung, Sayyidah Khadijah 100% mendukung Rasulullah. Jadi beliau sangat mengenang perjuangan Sayyidah Khadijah, sehingga beliau tidak bisa melupakan. Kalau ada teman-teman Sayyidah Khadijah, beliau muliakan. Ini teman-teman istri saya ini. Ini teman-teman apa? Istri saya. Ketika Sayyidah Khadijah sudah meninggal, teman-teman Sayyidah Khadijah juga tetap dimuliakan. Karena ketika teman-temannya Sayyidah Khadijah senang, Sayyidah Khadijah ikut senang. Ketika Rasulullah menyembelih kambing, teman-teman dekat Sayyidah Khadijah dulu yang teman-teman dekat dikasih daging kambing tersebut. Wafil hadis, dan di dalam hadis, inna husnal ahdi sesungguhnya mengenang indahnya masa lampau minal imani, itu sebagian dari iman. Sama nanti ketika sudah berkeluarga itu akan mengenang, saya dulu punya teman ini. Kalau saya sakit, dia yang bantu saya, dia yang ngambilin saya nasi, dia yang ingat teman-teman dekat. Saya dulu hampir mati gini ditolong sama teman saya masuk angin, dikerokin apa, dibelikan jamu ini. Nanti terkenang. Wa kana yuhibbu ayyunadzima a'malahu wa yutqinaha. Wa kana, dan ada siapa Nabi yuhibbu, itu suka siapa Nabi, ayyunadzima, agar menata siapa Nabi, menertibkan siapa Nabi, a'malahu, pada pekerjaan Nabi, wa yutqina, dan memantapkan siapa Nabi, ha, kepada a'malahu. Kayak sampean mau ngaji, disiapkan pulpennya, kitabnya. Pas ngaji kitabnya salah, Ustaz boleh ke kamar, ada apa? Kitab saya keliru. Ustaz boleh ke kamar, ada apa? Pulpennya keliru, bawa spidol. Masa maknanya kitab pakai spidol? Fayaqulu, dan bersabda siapa Nabi, innallah, sesungguhnya Allah, kataba, itu mewajibkan siapa Allah, al-ihsana, pada berbuat baik, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Kita harus berbuat baik kepada segala sesuatu. Enggak boleh sandal kita guntingin ya. Ya gimana? Masa hari raya enggak dibelikan sandal, langsung digunting. Ya sandal saya putus, dibelikan. Ada anak gitu, dibelikan sama ayahnya itu tas kuat, tasnya tas kulit. Kelas 1 pakai tas itu, kelas 2 pakai tas, teman-temannya udah ganti, udah rusak, ganti, beli baru. Dia sampai 3 tahun 4 tahun tas itu, terus akhirnya jengkel, nggak dibelikan sama ayah, guntingi tasnya itu, tas kulit, gunting-guntingnya. Ya Allah, ya nggak usah gitu ya, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kepada apa yang kita miliki harus kita jaga, berbuat. Nggak boleh gelas dibanting-banting, walaupun kita marah, kita luapkan, banting gelas, banting piring, nggak boleh. Kalau marah ingin pelampiasan, ke kamar mandi ya, mukanya dicelupkan, jerit-jerit, wah, pekuduk, wah,
Setelah itu puas sudah. Itu cara melampiaskan paling. Wah, ikannya kaget. Wah. Ala kulli syai'in. Kita harus berbuat baik kepada segala sesuatu. Wa yuhibbu, dan suka siapa Nabi, aidon juga an-nadhafata, pada kebersihan. Kanjeng Nabi itu suka kebersihan. Kanjeng Nabi suka yang baju warnanya putih. Fi jamil asya'i, dalam segala sesuatu. Rasulullah suka bersih dalam segala sesuatu. Fi ta'amihi, dalam makanan beliau. Walibasi, dan pakaian beliau. Wa maskani, dan tempatnya beliau Nabi. Jadi kalau jalan seumpama ini ngeres ya, nggak kerasan kakinya. Kok gini, sapu. Gini nggak kerasan, sapu. Wa ya'muru, dan memerintahkan siapa Nabi, bin nadhafati, terhadap kebersihan. Kama qala, sebagaimana bersabda siapa Nabi, fi hadisi, di dalam hadisnya Nabi, an-nadhafatu minal iman. Kalau kita umat Islam saja tidak mau mengamalkan an-nadhafatu minal iman, terus siapa yang mengamalkan? Masa orang-orang muslim bisa an-nadhafah, kenapa kita tidak? Mestinya kita yang lebih gitu. An-nadhafatu, adapun bersih, minal imani, itu sebagian daripada iman. Wallahu a'lam. Jangan lama-lama nanti otaknya keringgingan.